Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodianto. Biasa teman-teman saya memanggil Anto. Saya sekarang mahasiswa di Fakultas Ekonomi Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Pada malam hari ini, insya Allah saya akan mempresentasikan untuk nilai ujian tengah semester saya, yaitu mereview atau mempresentasikan penelitian yang sedang saya lakukan. Pada malam hari ini saya yang penelitian saya yang berjudul pengaruh etos kerja dan motivasi terhadap produktivitas karyawan pada PT Daikin Heavy Industry Cilegon. Latar belakang masalah terdiri dari fenomena, data pendukung, identifikasi masalah, dan objek tindak penelitian. Fenomena yang terjadi di masa sekarang ini adalah sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran penting mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi itu perlu mengolah sumber daya manusia sebaik-baiknya atau sebaik mungkin, sebab kunci kesuksesan suatu organisasi bukan hanya keunggulan teknologi dan tersedianya modal, tapi manusia atau tenaga kerja merupakan faktor terpenting bagi kemajuan suatu organisasi. Atau dengan kata lain, walaupun suatu organisasi atau suatu perusahaan mempunyai teknologi yang sangat mutakhir yang mempunyai modal yang unlimited bisa dibilang, tetapi sumber daya manusia atau biasa kita menyebut who is behind the machine itu menjadi faktor penentu, faktor kunci, faktor terpenting dari suatu organisasi atau suatu perusahaan itu berhasil atau tidak. Identifikasi masalah yang pertama adalah etos kerja karyawan di PT Daikin Heavy Industry Cilegon kurang baik karena nilai rata-rata baru mencapai 58 di bawah standar skor 70. Terutama indikator dengan pernyataan melaksanakan tugas berdasarkan hati nurani dan senang hati, membantu teman ketika mengalami kesulitan dengan skor 48, sehingga dapat dikatakan etos kerja karyawan masih kurang baik. Yang kedua, motivasi karyawan di PT Daikin Heavy Industry Cilegon kurang baik karena nilai rata-rata baru mencapai 48 di bawah standar skor 70. Terutama di indikator dengan pernyataan pemberian hadiah atau promosi jabatan dengan skor 35. Sehingga dapat dikatakan motivasi karyawan masih kurang baik dan karyawan kurang bersemangat dalam bekerja. Produktivitas karyawan di PT Daikin Heavy Industry Cilegon kurang baik karena nilai rata-rata baru mencapai 52 di bawah standar skor 70. Terutama indikator dengan pernyataan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dan menjaga ketepatan waktu dan kesempurnaan pekerjaan dengan skor 42, sehingga dapat dikatakan produktivitas karyawan masih kurang baik. Dari tiga identifikasi masalah ini, saya mendapatkan beberapa masalah yang sudah saya rumuskan di tiga ini. Jadi ada beberapa masalah di sini. Di sini ada data pendukung yang setelah saya kumpulkan berdasarkan grafik 1.1, indikator etos kerja kejadian yang terjadi pada karyawan PT Daikin Heavy Industry Cilegon ialah adanya perbandingan antara indikator. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja berada pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai skor 58 dari skor 70, sehingga dapat dikatakan etos kerja masih kurang baik. Dalam hal ini, indikator dengan pernyataan melaksanakan tugas berdasarkan hati nurani dan senang hati membantu pekerjaan teman ketika mengalami kesulitan paling rendah, atau banyak karyawan yang tidak setuju di antara indikator-indikator yang lainnya. Karyawan PT Daikin Heavy Industry Cilegon merasa apa yang diinginkan belum tercapai, maka dari itu karyawan merasa kurang bersungguh-sungguh untuk bekerja. Ini ada data pendukung yang kedua berdasarkan grafik 1.2, indikator motivasi. Masalah yang terjadi pada karyawan PT Daikin Heavy Industry Cilegon ialah adanya perbandingan antar indikator. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berada pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai skor 48 dari skor 70. Sehingga dapat dikatakan motivasi kerja kurang baik. Dalam hal ini, indikator dengan pernyataan perusahaan memberikan hadiah atau promosi jabatan lebih tinggi, paling rendah atau banyak karyawan yang tidak setuju. Karena tidak adanya pemberian hadiah atau promosi jabatan yang dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan semangat dalam bekerja,
Maka dari itu, penghargaan sangat dibutuhkan untuk memberi motivasi karyawan dalam bekerja sehingga produktivitas karyawan juga akan meningkat. Di sini ada data pendukung yang ketiga, berdasarkan grafis 1.3, indikator produktivitas karyawan. Masalah yang terjadi pada karyawan PT Daekyung Heavy Industry Cilegon ialah adanya perbandingan antara indikator. Pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas karyawan berada pada kondisi rendah karena nilai rata-rata baru mencapai skor 52 dari standar skor 70, sehingga dapat dikatakan produktivitas karyawan masih kurang baik. Dalam hal ini, indikator dengan pernyataan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dan menjaga ketetapan waktu dan kesempurnaan pekerjaan paling rendah atau banyak karyawan yang tidak setuju. Sebelum selanjutnya lagi, tadi ada beberapa part yang ketinggalan. Jadi, kenapa saya mengambil judul ini? Alasannya adalah dari produktivitas, etos kerja, dari etos kerja dan motivasi, apakah berpengaruh terhadap produktivitas karyawan? Di sini saya kebetulan pekerjaan saya sekarang di bidang developing coffee shop dan wedding organizer. Di sini saya sebagai leader. Di sini berdasarkan pengalaman juga, apakah motivasi, etos kerja dan motivasi itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kurang lebih seperti itu untuk saya menggali lebih dalam dengan pekerjaan saya yang sekarang. Saya lanjutkan lagi. Objek rencana penelitian meneliti seberapa berpengaruhnya etos kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan pada Daekyung Heavy Industry Cilegon. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Etos kerja, motivasi kerja, produktivitas, pengembangan hipotesis. Etos kerja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam buku pentingnya budaya kerja tinggi dan kuat absolut, etos ialah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, istiadat, atau kebiasaan. Jadi bahwa kata etos terdiri watak atau karakter seseorang individu atau kelompok manusia berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan suatu cita-cita. Menurut Asmara, etos kerja berhubungan dengan perilaku kerja. Setiap karyawan memiliki perasaan atau sikap terhadap kerja yang dilakukan dan sikap tersebut tidak sama setiap karyawan. Ketidaksamaan tersebut mengakibatkan pencapaian hasil yang berbeda. Sedangkan etos kerja adalah buah dari keyakinan dan komitmen yang berakar dalam perilaku kerja. Motivasi kerja menurut Siswandi dalam buku Aplikasi Manajemen Perusahaan, analisis kasus dan pemecahannya, kata motivasi ini berasal dari bahasa Inggris atau motivation, dan kata motivation sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu movere. Kata movere dalam bahasa Latin artinya to move. Dalam bahasa Inggris berarti menggerakkan apa mendorong dalam bahasa Indonesia atau mendorong dalam bahasa Indonesia. Di dalam konsep manajemen atau konsep manajemen perilaku, kata motivasi didefinisikan sebagai semua upaya untuk memunculkan dari dalam semangat orang lain agar mau bekerja keras guna mencapai tujuan organisasi melalui pemberian atau penyediaan kepuasan mereka. Menurut Kreitner dan Kenichi, dalam buku Manajemen Kinerja, motivasi merupakan proses psikologis dan membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan. Di sini motivasi kerja ini agak-agak sedikit tricky menurut saya, karena di sini kita dituntut sebagai leader ataupun sebagai atasan untuk memotivasi atau membangun psikologi alam bawah sadar, bawahan-bawahan, atau sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu perusahaan itu. Ketika kita bisa mengerti apa yang diinginkan dari suatu karyawan atau SDM yang ada di organisasi tersebut, kita akan sedikit lebih mudah untuk menganalogikan bagaimana caranya kita memotivasi para karyawan atau segala SDM yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Di sini ada produktivitas kerja. Menurut Tohardi, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, mengemukakan bahwa produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada
kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini kalau saya tidak salah berhubungan juga dengan salah satu hadis Rasulullah SAW bilang kayak jangan sampai kita tuh kayak hari yang sekarang, lebih baik. Allah lebih saya lupa. Menurut yang kedua dari menurut Belcher, dalam buku manajemen kinerja, produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dari masukan. Di sini ada pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, etos kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT Daekyung in the Heavy Industry Cilegon. Hipotesis kedua yaitu motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT Daekyung in the Heavy Industry Cilegon. Hipotesis ketiga yaitu etos kerja dapat dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Di sini ada metode penelitian, pendekatan penelitian, populasi, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis data. Pendekatan penelitian, metode penelitian menurut Zygmunt et al. Merupakan teknik atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis bukti empiris dalam upaya mengkonfirmasi atau menyangkal konsep terdahulu. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Data kuantitatif, data informasi yang berupa simbol, angka, atau bilangan dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Populasi, nah yang jadi populasi pada penelitian saya yang sedang saya kerjakan ini adalah seluruh karyawan tetap pada PT Daekyung in the Heavy Industry Cilegon yang berjumlah 107 orang karyawan tetap. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, karena data yang dikumpulkan berupa kuesioner, wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Yang mana cara mengumpulkan data tersebut secara alamiah langsung diambil dari lapangan sebagaimana menurut Sugiono. Metode analisis data yang akan saya uji adalah ada 3, dari uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.